Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kami sembah puji Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang terus mengasihi kami dengan kasih setia, yang menggembalakan kami, dan Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Dan siapapun yang percaya mengikut-Mu terus akan dibaharui ubah. Pasti menang dan lebih dari kemenangan. Pasti semakin indah Tuhan. Dan pasti kami sampai ke surga. Karena tidak ada jalan kecuali Engkau. Sebabnya dengan apa kami bisa balas? Dengan harta kami tidak cukup Tuhan, tapi memuji, menyembah, mentaati-Mu, melayani-Mu. Itulah cara kami Tuhan untuk mengatakan Engkau baik dan luar biasa. Maka hari ini sampaikan firman-Mu supaya kami mentaati. Dengan itulah kami betul-betul mengatakan Engkau luar biasa. Beri telinga kami mendengar dengan jelas, beri pengertian bagi kami untuk mengerti setiap firman yang kami terima di hati kami. Kerjakanlah Roh Kudus dengan tanda mujizat. Roh-Mu bekerja bebas, pengurapan turun saat firman disampaikan. Maka teguhkanlah, bekerjalah Tuhan, teguhkan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, dengan tanda mujizat. Dalam Yesus Kristus kami siap, berfirmanlah. Saudara yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Yang di belakang bisa dengar jelas suara saya?
Bisa dengar yang di belakang? Jelas suara saya? Jelas? Kalau kurang bisa dinaikkan volumenya karena saya tidak bisa kuatkan suara. Yang sama si Burian Kapam itu sudah bisa ya. Saya harus tambah lagi. Haleluya. Nah, jadi belum menjulur di dokon pendeta bongor naguhir tu suara. Jadi pendeta bongor. Haleluya. Banyak hal yang memang mau saya sampaikan, tetapi sedikitlah dulu, sedikit pun disampaikan asal dilakukan. Amin. Itu akan membawa perubahan yang luar biasa ya. Mengikut Tuhan itu caranya kita dengar apa yang dikatakan Tuhan, lalu kita lakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Begitulah murid-murid Yesus mengikut Yesus dulu. Cuma sekarang Yesus tidak kelihatan dan memang dia di surga. Rohnya yang ada di sini di dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya kita mengikut Yesus? Persis sama seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu yang 12 orang ini. Caranya saudaraku, hamba Tuhan seperti saya saat ini menyampaikan firman Tuhan, dengarkanlah. Lalu ikutilah apa yang diperdengarkan. Maka sama seperti itulah, persis sama kita mengikut Yesus seperti 12 murid dengan sekarang seperti itu. Amin. Domba-dombaku mendengar suaraku, yaitu firman, dan mengikuti. Kalau suara Tuhan bilang ke kanan, maka kita bergerak ikuti ke kanan. Begitulah kita digembalakan. Kalau kita digembalakan, kita akan berkata seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau ada orang mengikut Yesus tapi kekurangan karena belum mau digembalakan Tuhan, didengar tapi tak diikuti apa yang didengar dari Tuhan. Jadi supaya saudara bisa mengikut Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, harus terhubung dulu dengan saya. Haleluya. Soal firman Tuhan menyinggung atau menyungging, terima sajalah firman itu, karena itu benar. Amin. Ada roh harap tersinggung mendengar firman, ada roh harap tersungging. Apa bedanya tersinggung? Tersinggung, gimana? Oh ya mau ada baru kepada ini kan? Memang firman itu tajam, lebih tajam dari silet atau pedang bermata dua. Tapi firman itu juga luar biasa. Kalau kau rendah hati, enak itu firman. Tapi kalau keras hati, malah takut, ketok, merapi musiknya. Di sini nggak ada itu. Amin. Jangan itu seluruh orang nama mereka. Hulok dunia, unang mau mereka kita, kapal musilai, kapal kita, amang masuk, muhammad nggak biasa ini. Upikiri suatu bosan untuk kalau berapa malam, benar kan? Bosan dong, udah. Haleluya. Haleluya. Jadi ajo tuh kita sudah. Kalau marah tuh dimuna, tua kan kamu mengenal kita, ya kan? Haleluya. Ini pas tuh sinyal kan, baru mah. Amin. 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 Haleluya. Iya. Saya mau sampaikan judulnya berhubungan dengan yang semalam. Kalau semalam kita sudah berbicara keluarga Allah di muka bumi seperti di surga. Nah sekarang kita bicara keluarga karena berhubungan nanti ada orang tua menyerahkan anaknya kepada Yesus untuk diberkati Yesus. Marilah kita perhatikan dulu satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1. Saudara bisa catat. Ya kalau di jemaat di gereja saya, meskipun jemaat mereka mencatat, nanti diulang di komsel mereka sharing, mereka bagikan di WA, grup dan sebagainya. Firman itu harus diulang-ulang, direnungkan siang malam. Asal mengadong kesempatan masalah direnungkan siang malam, asal mengadong kesempatan akan arwani hal akan arwah yang direnungkan siang malam. Lebih sih kita harus firman lalu tumbuh seperti pohon di tepi air. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Berbahagia orang yang takut
akan Tuhan, pertama, yang sangat suka segala perintahnya. Kalau kita bisa sampai pada kehidupan rohani, sampai pada level ini, takut akan Tuhan. Yang kedua, sangat suka perintahnya. Aduh, bahagialah kita kayak di surga. Karena kebahagiaan yang diberi Tuhan tidak sama dengan kebahagiaan yang dimiliki atau yang didapat orang dari dunia ini. Beda sekali. Kalau kebahagiaan yang diterima oleh dunia atau dari dunia itu seperti asap, seperti embun, sebentar nampak, sebentar hilang. Kehebatan, kemuliaan, kesuksesan manusia itu hanya seperti rumput bunga di padang rumput. Sebentar mekar, sebentar nanti akan layu, kuncup dan gugur. Tetapi di dalam Tuhan itu permanen, itu terus bertambah indahnya. Haleluya. Jadi yang kebahagiaan begini ini sudah seperti di surga ini. Di surga itu kita gak bosan, karena di sana ada kebahagiaan yang permanen, kebahagiaan dari Tuhan. Nah, saudaraku, supaya kita bahagia sebagai keluarga, maka dimulailah firman ini. Siapakah yang berbahagia? Orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan, membenci kejahatan, membenci dosa. Maka tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa. Ada nyanyian begitu. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan maksudnya gak berani datang sama Tuhan. Bukan itu maksudnya. Janganlah ke gereja kita, marah nanti Tuhan. Bukan begitu. Tapi takut akan Tuhan adalah dia menjauhi kejahatan, benci sama dosa. Rasanya tidak tegar, dia tidak mau berbuat salah di hadapan Tuhan. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang. Mau diketahui orang atau tidak diketahui orang, dia gak mau. Contoh orang yang takut akan Tuhan adalah Yusuf, seorang anak muda yang ganteng dan tampan. Dia menjadi pembantu di rumah si Potifar, dan dia diberkati Tuhan. Tetapi saudaraku, haleluya. Jadi saudaraku, si Yusuf ini berhasil. Betul, dia tampan, dia baik dan luar biasa diberkati. Si Yusuf ini diberkati Tuhan, ganteng, pintar, bahkan melalui dia keluarga di mana dia tinggal sebagai pembantu diberkati Tuhan. Senang sekali si Potifar. Tapi iblis tidak suka kita bahagia, iblis tidak suka kita sukses, iblis tidak suka kita maju, iblis tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Maka digodainya kita, dibikinnya macam-macam cara. Begitulah sama Yusuf. Entah kenapa lah si istri Potifar ini ya jadi lain. Setiap dilihatnya si Yusuf, makin dilihat makin suka sama si Yusuf. Sehingga ada niat jahat di pikirannya. Kapan aku ajak selingkuh ini si Yusuf ini? Kebetulan Yusuf ini ganteng kali dia, tampan kali dia, kayak bintang film dia. Udah baik. Lalu diatur strategi setelah iblis mulai merasuk pikirannya istrinya si jenderal ini. Diaturlah strategi supaya selingkuh. Lalu satu ketika dijebaklah si Yusuf di kamarnya. Lalu Yusuf tidak mau, tidak boleh, katanya sama majikannya perempuan ini. Gak ada orang melihat. Kita hanya terduga, tidak ada melihat, katanya. Lalu si Yusuf bilang, benar tidak ada melihat, tapi Tuhan melihat. Haleluya. Dia segan, dia tidak mampu, dia tidak mau berbuat dosa, walaupun tahu orang atau tidak tahu, apalagi dilihat atau tidak dilihat orang. Tidak mau dia. Banyak orang takut berbuat dosa karena dilihat orang. Udah iso rame katanya. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, apakah dilihat orang atau tidak? Tidak peduli, dia takut akan Tuhan. Nah, kita harus sampai ke sini. Amin. Memang Tuhan lihat, mau sembunyi saudara di kamar, kau buat dosa di kamar, tahu Tuhan itu. Iblis bilang gak tahu Tuhan itu. Tahu dia, orang dia maha tahu. Nah, orang takut akan Tuhan berpikirnya begitu. Tapi iblis bilang, nah orang jual mama meret baik mah katanya. Itu orang gak takut akan Tuhan.
ini terlalu gampang nanti digoda sama iblis. Nah si Yusuf tidak. Makanya si Yusuf itu bahagia, bahkan membahagiakan banyak orang. Terselamatkanlah Mesir, terselamatkanlah bangsa Israel waktu kelaparan sedunia waktu itu oleh Yusuf. Dan Yusuf itu diangkat tinggi sama Tuhan, mulia dan terhormat, kaya dan punya jabatan, bahkan menjadi berkat. Dia menjadi perdana menteri yang menjalankan pemerintahan di negeri orang. Ya kalau kayak di Indonesia sulit katanya orang Kristen jadi presiden, apalagi di negeri orang, di negeri sendiri Pak. Katakan Tuhan, maka dialah disebut Bapak orang beriman. Iman dan ketaatannya hebat sama Tuhan. Dia taat karena beriman pada Tuhan. Maka Bapak beriman, ya luar biasa. Katakan Tuhan suka perintahnya. Anaknya si Ishak diberkati, anaknya si Yakub diberkati. Dari si Yakub lahirlah yang namanya 12 suku. Yang anak ke-11 tadi yang menceritakan si Yusuf diberkati hebat. Sekarang bangsa Israel luar biasa perkasa. Haleluya, luar biasa. Kaya itu Israel, hebat itu Israel. Semalam saya sudah ceritakan. Kalau ada 10 orang terpintar di dunia, 4 itu dari Israel. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena ini keturunan Israel, ini keturunan langsung dari Abraham secara genetik. Abraham ini siapa? Abraham ini adalah seorang bapak, suami yang katakan Tuhan sangat suka perintahnya sehingga dia dikasih gelar oleh Tuhan bapak orang beriman. 4 generasi kan? Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel. Itu makanya orang Israel hebat-hebat. Siapa yang menemukan kalender? Mana kalender sini? Oh, enggak ada. Itu Israel. Angka Romawi Israel. Abjad Israel. Rumus Pitagoras Israel. Einstein Israel. Yang menemukan Facebook Israel. Yang paling kaya di dunia Bill Gates Israel menemukan komputer Israel semua. Yang lain yang sisi lah yang enggak hebat-hebat. Nah, jadi oke lah kita bukan Israel, kita bangsa Indonesia, orang Batak, Siat Toba, oke lah. Tetapi kalau kita melakukan ini, takut akan Tuhan, sangat suka perintahnya, tidak beda kita seperti keturunan Abraham. Ini mimpi saya. Jadi saya bukan sekedar hanya bapak-bapak kasih kebutuhan anak-anak sekolah itu enggak. Saya harus mencapai targetnya Tuhan supaya saya bahagia. Karena setelah tua, kebahagiaan orang tua bukan harta lagi. Setelah tua 50 tahun ke atas atau 60, 70, kebahagiaan orang tua bukan rumahnya yang bagus lagi. Saya mau kasih tahu, kalau muda sih belum memikirkan itu. Kalau sudah tua 50 ke atas, 60 ke atas, kebahagiaannya adalah keturunannya. Haleluya. Katakan dia orang sederhana di kampung-kampung, cukup makan. Tapi dia adalah orang yang katakan Tuhan sangat suka perintahnya, anak-anaknya perkasa. Haleluya, hebat-hebat. Lalu orang memuji-muji dia, kasih-kasih Tuhan keluarga di Siami lah, luar biasa coba. Sederhana lu petani lu kali jagonya anak-anak, burjunya anak-anak, bagatnya anak-anak, kanteknya anak-anak, pistanya anak-anak, murahnya anak-anak, hebat lu anak-anak. Mendengar itu aja kita udah bahagia masa tua. Kayaknya kita gak ingin mati lagi. Gue yang sampai opak paraku, pas suku Tuhan nunjuk mati. Kasih aku mereka kanak konduang. Tapi kalau kita lihat anak kita gaul semua, Tuhan aku bela patah, si takut mau Tuhan. Dan ada anak-anak pendeta. Ada pendeta saudaraku cepat mati. Ada kawan saya di Juri cepat mati gara-gara anaknya saudara. Allah takut mama dia benar anak pun katanya. Tapi belum najolo karena asap pusara, marbong sak itu, nggak tutuin nak. Ini apa tutup anak saya? Apa ya karena bertakut mana mana. Haleluya. Jadi maka ini harapan. Ini langsung janji Tuhan. Anak cucunya perkasa hebat. Amin. 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 Perhatikan.
Aku salah satu pelajari pendeta-pendeta GBD seluruh Indonesia. Ya, dan aku mau tahu ada apa di GBD ini, apa yang sedang terjadi. Lalu saya perhatikan ada pendeta seorang di Samosir, ya, di Situmi, pendeta Siringo-ringo. Gak pandai kali, gak teologi, di buta-buta, nah maulah masuk ngejuru tuh sih. Kalau kamu pertua, kalau kamu masih tutil ngejuru, sekarang aku lumayan nih kan. Bapak ini pendeta sungguh-sungguh melayani dengan segala kekurangannya. Diajar honor ketua wilayah dulu, dan BPU ketua wilayah mereka Sinaga mendiam dulu, termasuk ketua BPU dulu Sinaga, bukan Sinaga yang di Riau, Sinaga yang di Nenggolan dulu. Oh, jadi kalau pakai monang untuk wilayah itu sudah nak monang jemput tamu jagung ya, taruh hojo tu pendeta juga. Monang kalau tapi berdua pak deh, sebelum rohani ada anak non, kali kemudian aku anak non, di luas bapak mengalami jagung, dari manuan, taruh pendeta, ya taruh hojo baru yang lagi. Persekutuan taruh sudah neto pendeta ala ibadah no ahli Tuhan, wakil di Tuhan, taruh melayani seadanya, sederhana, tapi patuh. Dan anaknya diajar patuh, punang ngalah, awas, emek, keperjuru, pendeta, patuh punang, si mata akan tunggu dong memang, ya. Kalau roh pendeta belagi ketua wilayah, itu banyak malu. Kalau najulu dan semua senang, bui, bapaknya langsung lo pendeta sudah ikan dah. Saya juga makan enak. Layan itu dia kapak ini masih saya pendeta mah ya lagi. Si pertama untuk doa ini dengan pendeta tu betul kami awal betul bilang makhluk tak nombor ini. Kalau dulu dibeli bapak nau pendeta ribu tu, akan ada orang. Kamu semuanya, kamu semuanya Tuhan. Begitu hormat dia sama hamba Tuhan. Personalnya dia hormat hamba Tuhan kan. Ini adalah tempat kita kan. Tuhan. Tapi waktu di Tuhan ya kan. Dasar kata Tuhan. Jadi alami maksud ni secara jasmani, yang berjanji halakon. Nah sudah diawat dia. Ini anak-anaknya maksud di bapak no. Ima, dia masih mulai mana mau? Ada nama semua bapak pendeta, itu dah orang pendeta tak kosta, dia bercita-cita kalau pendeta, wah ngiri, kan? Padahal sebenarnya kalau dia pendeta, bapak-bapak atau hamba Tuhan yang katakan Tuhan sangat perintah luar biasa. Nah, setiap foto cerita langsung dari sumbernya dari anak-anak. Haleluya. Akhirnya jadi dua anak. Ini jadi. Nah, apa yang terjadi saudara yang dikasih? Lama-lama bertugas bebas sudah kami pendeta. Orang yang berkata, nggak ada dulu pendeta. Orang yang berkata, betul benar sudah. Ima salah satu usaha sering memberi. Pak Sinan sudah itu. Anggo halakot yo na nasoden pendeta itu, namun pendeta sekolah Biblia. Dasar kamu Tuhan. Amin. Jadi semua halakot. Ada dua hal, orang bapak na jago bapak na berjul, gerejanya besar, akan anak rusak sudah. Ada nama masuk Muslimon, ada mana, aduh. Jadi jangan kita berkomenkan saudaraku. Kita sebagai hamba Tuhan betul-betul sebagai hamba Tuhan. Murut Tuhan ya. Amin. Di kosongan seperti kasih nomor situ nomor koning. Udah goper terus. Ada iman zona foto langsung siang sumber. Ada kala cerita langsung sumber. Haleluya. Jangan senang malam koper. Ya, soal mereka mentaati Tuhan selanjutnya laki namanya. Tapi tinggi warisan genetik dari orang tua dan anaknya sudah ada. Haleluya. Anak cucunya perkasa. Wah, baru jago-jago anak suka apa? Hai, isu dosia dulu. Anak ini siapa dulu?
hidup ini. Nah, semua mau kita, ale senang pingin hidup lagi sampai lihat tempat keturunan. Ale kalau susah apa menderita lagi, tidak menikmati lagi hari tua kita. Nah, dikatakan lagi angkatan orang benar, maksudnya keturunannya akan diberkati, akan diberkati. Amin. Semalam saya sudah ceritakan diberkati itu apa. Haleluya. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amor. Bisa saja orang tua dengan sawitnya sebagian of hektar kuruk pinamparna, tapi warisan rohani karena dia takut akan Tuhan, suka perintahnya, Tuhan memberkati anaknya sehingga anak-anaknya punya harta kekayaan di rumah. Betul-betul Pak Abdul. Jangan lagi buku, alami berkat Tuhan. Biasa diberkati Tuhan. Ayat 1 tadi bilang berbagai hal. Pertama, yang takut akan Tuhan, suka segala perintah. Jadi orang malas-malas orang gereja demi masa depanmu, demi nama masa depan anak cucumu. Dan alami gugumu mengulas 100 hektar itu bahagia itu minum parang. Saya lihat. Ya, contoh saudaraku, ada orang kaya di Medan, kaya sekali, terkaya orang Batak. Numate bapak anak orang masih bakar hampir main sebulan anak. Alami harta. Apakah itu berbahagia? Ada baru nak cerita tentang ini, jangan dong sampai anak sampai nah sudah berdiri tahu di rohani. Alami bereng sederhana sekali. Ikut taat, pertamanya bagi-bagi, ikut almono 3 kilometer berdalam Pak di wilayah, Pak mono berdua no. Bila gaya kalau perjono nyalang jamun sebelum patungan, orang kita kosong berada. Tetapi setelah lama dia sadar, dia lihat bahwa warisan rohani dari bapak pasti turi-turi dikhianati luar biasa. Haleluya. Ini lagi bikin kamu dengan efek nih akan diulangi bapak-bapak tuh anak. Menabura dong. Bapaknya doh minum parna saat minum parna sudut bawa kan katanya keluar 20. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, bapak-bapak yang menentukan. Maka bapak itu diidentikan dengan Allah. Maka Allah kita disebut bapak. Bapak itu artinya sumber, kepala. Bahasa adokara lumpuh sebelah badannya. Alana rusak kepalanya sebelah kiri, lumpuh badannya sebelah kanan karena rusak kepalanya sebelah kiri, lumpuh total karena rusak kepalanya total. Kepala itu abba, bapak, kepala rumah tangga. Haleluya. Itu makanya ibu-ibu, anak-anak dukung supaya bapak berfungsi sebagai kepala, karena mereka sumber. Jadi terkutuk anak-anak keturunan atau terberkati tergantung kepala bapak-bapak. Makanya iblis menyerang bapak-bapak, jangan ke gereja, jangan sungguh-sungguh, jangan melayani, jangan mau bertobat. Untunglah ibu-ibunya bertobat kalau nggak habis, tapi nggak bisa karena bapak-bapak yang dijanjikan Tuhan. Berbahagialah bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Ini maksudnya ayat ini, yang sangat suka perintahnya. Akibatnya anak cucunya perkasa, angkatannya orang benar ini diberkati sampai harta kekayaan ada dalam rumah. Lo mau dorong anak mamora? Mana nomor telepon mama? Tapi gue bantu kok uang mau cukup untuk makan. Ini dia uang dan makan behind pengeratuan. Lo langsung ini. Ada belum nato host mana? Oma, bapak pindah mau buku tahun. Iso panita, ada nomor hatu pamerin, ahai dalam teh, dah, udah minum iso dah. Oke nama dah, bapak dah, ular perlu hubungan terjadi dah. Orang pola gasak memang mulai memang gua ada perlu lawan si somena langsung ham lawan dah. Sedia anak perlu terbawa umat dah, bapak dah.
Akhirnya ada tahap dong ada markarita. Oke. Terus siapa kina yang buka turun juga kereta di bapak. Kan salah kan? Oma, bapak, orang mau serai, orang lupa. Nah, oke, bapak posisi mama dah. Doh tadi ni, dah mau serai. Kalau anak, wah, ini kami yang lima pasuk ini. Gari terberkati ya. Ayo mau orang rumah, bapak ayah harus kerja. Oma ada waktu siapa? Pokoknya nak pulang lagi orang nak gawe penjahat tau, nana. Apa itu bete itu anak. Haro bapak nak tukang kayu disuruh buyan anak presiden namanya Insinyur Joko Widodo. Apalagi anak Tuhan. Haleluya. Aku yang buktikan nanti masa tuaku 60 ke atas 70 anak-anakku ini semua wow. Pak, kalau doa gue berdoa nih, jadi anakku cita-cita nih bapak kan dan jodoh tuh Afrika, boleh bang, lumayan ya. Ya hongkos, nah itu kasih gue nomor 5 bapak. Baru membangun dong, nama saya tak udah kepala di corona udah punya dari seminggu jauh. Pas main sapi ini si SBY jauh berkumpul main, sedia belga, dan pola harga dia memang sedia ruangan kira-kira 150 miliar, sedia berapa? 150 miliar sedia, anak koki 150 juta ribu, hanya akan dapatkan ngapi, jadi ngapi. Kalah ruangan, haleluya. Kalau tinggal memerintah anakku. Tulang mubah, saya nak bungkus 1.000 dolar. Jadi bantu juga. Biar harus membantu. Dah harus berhubung dengan Israel sekolah anak-anak. Karakter juga. Jadi harus mah akhir-akhir itu juta duit isi karakter, berkiri karakter. Harus kan? Sedih saburet dong. Anak nama ngaratur di Australia berbuku. Berdua sektor lihat. Tulang mubah pas tapi berkibah kan di dunia ini. Belum pasuk kan? Karena dikatakan yang selanjutnya kebajikannya tetap untuk selama. Terkenal di mana berbuat baik. Belum ngamorat orang membantu hak, makan sendiri kan? Iya kan? Misalnya dong jemaat Tuhan besok nama mau lalu di partner itu ipajikis juga di Joka. Haleluya. Terlubat toh apa kacang sama kulitnya. Ibaratnya semua nak beredor karena tadi pagi tahu ketipung. Jadi main bawa ikan. Haleluya. Itu semua ini kalau hormatan do bapak rohani do bapak jasmani. Semua itu cara. Jadi syarat sih kuncinya bapak-bapak. Bila sebulan bapak-bapak yang masih tutup Tuhan, gawatan benar itu. Pas tiba-tiba tanahnya gawat benar. Hantam sama bapak-bapak. Akhirnya kan, guru, sahabat guru bapak kan, guru kapal boleh dong. Kecuali ngajar besok kan, ngajar besok di kok kan. Bawa dia bapak. Ada bertua doa kan, ada doa dan waktu dan doa di sini bukan barang waktu dan bertobat. Nah waktu dan bertobat, roh nama Yesus. Haleluya. Nungi. Tak mulai mah tasrah anak kaki Tuhan mulai kecil. Puasa, pikiranmu maju firman. Markus 10 ayat 13. Markus 10 ayat 13 dan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kenapa murid-murid marahi? Dulu orang ada Nanti jorok Yesus. Yesus ini terhormat. Yesus ini adalah dewasa. Anak-anak ini diusir, dimarahi sama murid-murid dihalangi. Yesus melihat, marah Tuhan. Jangan halangi anak itu kata padaku. Kita yang mengambil sepeda anak. Makanya guru sekolah itu doakan, dukung mereka. Lebih penting suruh seminar. Karena anak-anak ini sama di mata Tuhan yang dewasa. Amin. Dan anak sekolah minggu itu jangan asal-asal melayani, jangan bersalah. Kalau kau nanti nangis, mana Tuhan dipukul kepala, kamu bilang, gak ada ayatnya.
Dia jadi takut akan Tuhan, jadi kayak hantu nanti. Jangan ya, sedikit-sedikit marah Tuhan nanti. Rupanya Tuhannya tertipu ini pemarah katanya. Kayak bapakku pemarah katanya. Jadi salah ya. Enggak begitu ya. Makanya belajar sungguh-sungguh guru sekolah minggu. Kenapa? Karena ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, marah dia yang mensediakan anak. Jadi menurut Tuhan, kita perlu kasih pilihan dan dana. Datang kebutuhan, ada yang gawe terdukung gimana dan roh Tuhan. Ya, lalu sekolah minggu, indah kakaknya, aku udah sebadai, aku selalu rohani, indah mama, udah bapaknya, kan itu menghalangi deh, ya kan? Roh kakaknya, awas kamu aja kamu sekolah minggu dah, biar awas sekolah minggu poin, mana bapaknya kan? Kalau dia menonton film kartun, kalau masih asal mamena ini, halangi. Iya kan? Ya, Budi, nggak SMP mau. Gereja, ada pemuda. Kalau Pak, marah sahur mana? Kalau marah sahur, lupa Indomie, lalu sana mana? Jadi jujur nang lupa Indomie sama tidak dia. Jadi salah itu. Jadi Tuhan marah sama orang sepelekan anak kecil. Dan Tuhan berkata begini, biarkan anak itu datang padaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Dibawa anak-anak di depan banyak orang. Hei, kalau kamu nggak seperti anak kecil ini nggak masuk kerajaan surga kan? Maksudnya kita bukan jadi anak kecil, tetapi anak kecil ini polos, jujur. Maka kita harus polos, jujur sama Tuhan. Seperti anak kecil polos jujur baru masuk kerajaan surga. Aku kita naon dan polos jujur be ya kan, lebih kita dong mengajari dan data bergarus. Boleh bantu saya contoh yang ini kan, harus marutang main tahu agak sulit baik itu bilang gue banyak tangan. Jadi anak-anak apa yang hijau di jaduna hari terbaring mana saat itu ngaruh pandang utang, datang mau minta utang ini, mulai dari mana nggak pikir pedang mulut manon kan, lalu dia bilang sama anaknya, nah kalau datang nanti orang itu tanya mana mama, bilang mama tidak ada. Ih lucu mama ini pun mama, bilang aja mama tidak ada, tapi mama ininya udah bilang aja mama tidak ada. Oh, bibus pun nanti. Jadi tujuan apa? Dokter tes ini darah. Iya lah. Berodoklah, sembunyilah mamanya di kamar. Roh, bapak nunggu toh, dan yang minta utang ini. Halo ibu. Lalu ditanya anak ini, anak, mana mama? Jujur anak ini, anak kecil gitu. Kata mama, dia tidak ada di rumah. Kan jujur kan? Saudari, semua kita orang tua atau anak muda pasti berpikir membuat bahasa yang nggak jujur kan? Lalu ditanya lagi, apa maksudmu nak? Apa mama di rumah atau tidak? Tadi mama bilang, mama tidak ada di rumah. Ibadat dana, jujur dia. Jangan dong belok-belok rohana. Berpilogi pikiran ada. Ikut sama dana kodoh bahasa boy bongot raja di dalam. Kita kalau ke Tuhan ini jangan Tuhan ampunilah dosaku sengaja dan tidak sengaja, tidak ku ketahui atau ku ketahui. Tapi itu ya sih rohani istri suami tidak ku ketahui. Masa tidak ketahui. Jujur kalau anak kau tadi mengambil membodi itu, ya mah. Jujur aja, kecuali dia sudah besar, akhirnya diajari bohong. Jadi anak itu yang dibajarnya bohong oleh orang tuanya atau orang-orang yang bergaul dengan dia. Awalnya anak ini jujur, polos, bersih. Haleluya. Hanya saja di kandungan dia menerima dosa warisan. Kalau dia sendiri tidak berbuat dosa kalau anak kecil, tapi dia hanya mewarisi dosa. Itu sebabnya karena dia mewarisi dosa, orang tua juga takut akan Tuhan, dibawalah sama Tuhan. Karena
Karena Tuhan menerima dan berkata orang seperti inilah ibunya kerajaan surga. Ada pertanyaan yang agak sulit ditanyakan. Apakah bayi kalau mati masuk surga atau tidak masuk surga? Saya selidiki Alkitab. Kalau orang tuanya sudah bertobat, udah diampuni Tuhan, maka dosa warisan tidak ada lagi sama anak ini. Apalagi anak ini diserahkan sama Tuhan, sudah pasti punya kerajaan surga. Haleluya. Amin. Karena apa? Karena pernah kejadian seorang orang tua yang taat akan Tuhan yang melahirkan Yohanes Pembaptis, Elisabeth namanya. Suaminya juga hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Lalu mengandunglah Elisabeth masa tuanya, padahal Elisabeth ini orang mandul juga, tapi Tuhan punya rencana. Haleluya. Lalu saudaraku, Maria ibu Yesus datang menjumpai ibu si Yohanes waktu si Yohanes masih di kandungan Elisabeth ini. Lalu Maria memberi salam kepada Elisabeth. Tiba-tiba yang di kandungannya melonjak dan penuh dengan Roh Kudus. Anak ini penuh Roh Kudus, mamanya penuh Roh Kudus. Makanya dokter bilang, Bu, jangan kamu merokok, nanti kecanduan anakmu, katanya. Bu, jangan sakit hati, nanti kena ke anakmu. Haleluya. Jaga, katanya. Nah, demikian Elisabeth disapa sama Maria ibu Yesus, langsung penuh Roh Kudus, bahkan bayinya pun penuh Roh Kudus. Jadi si Yohanes Pembaptis itu udah dikandungan, udah penuh Roh Kudus. Gara-gara apa? Gara-gara si Elisabeth ini orang takut akan Tuhan. Makanya nabi terbesar dalam sejarah Perjanjian Lama itu Yohanes Pembaptis. Benar, dilahirkan seorang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tentu karena bapaknya si Yohanes ini adalah seorang yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, mau melihat masa depanmu bahagia? Anak-anakmu bahagia? Kau di masa tua bahagia? Tak ada lagi jalan. Datang pada Yesus, sungguh-sungguh bertobat, jaga takut akan Tuhan, suka segala perintah. Udah. Kalau kita ada warisan kau kasih 3 hektar sawit sama anakmu yang 5 ini, nanti Tuhan berkati mereka, dijanjikan nanti mereka punya harta kekayaan. Haleluya. Tuhan yang bilang, bukan pendeta mana. Kalau saya belum tentu pasti. Kalau Tuhan sudah pasti, apalagi bagaimana. Amin. Haleluya. Jadi anak kita yang mau kita serahkan sama Tuhan, sungguh-sungguh, nah Tuhan akan menerima anak ini. Dan anak ini jadi hebat nanti bergantung bapak-bapak, tentu didukung oleh ibu-ibu. Mantap. Ini yang saya impikan sejak saya menikah. Haleluya. Luar biasa. Nah, untuk itulah bapak-bapak, ibu-ibu bawa anakmu sungguh-sungguh. Dan akhirnya wariskanlah warisan rohani. Cari Tuhan sungguh-sungguh, miliki iman sungguh-sungguh. Tunjukkan sama anakmu bahwa kau mengasihi Tuhan, kau akan Tuhan, suka perintah. Maka kau akan lihat anak ini akan belajar. Anak ini itu asal di dokter daun tubis ya, tidak jauh buah dari pokok. Maka sekarang ini firman bagi kita. Jadi nggak boleh ibu-ibu aja bawa anak, harus itu bapak-bapak. Karena pengaruh bapak-bapak sangat besar. Makanya jangan mau dihalangi bapak-bapak. Harus menang pertamian di jauh, nah homa pertamian, nak taman. Kalau so binatang pertamian, kamu mau pertamian bermana? Mencari menyita, pas menang bersama kan? Ya bapak lah, enggak, kamu lah. Ibu ini kan mau berdua langsung makan nasi ini. Kamu ibu hanya 2 untuk makannya nggak bisa. Gimana tak makan dua? Lalu tentu kita, lalu kalau muda cari mau aneh semua makan tuh sudah. Saya kata kopi balik datang. Kita dong, nah so Allah menyiapkan generasi kita. Caranya seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita dah hadir di son. Betul-betul bertobat kita. Sebetulnya aku udah biasa. Baruan pertemuan lain membuat besok menang di dia terberi pernah 50% ibu hadir. Pokoknya bagi 2, jangan oleh dulu.
boto gereja rumah masing-masing 50 ibu-ibu 2 halak membawa dan 2 halak kopi mainnya halak kau bapak-bapak anak solong kita 2 kalau situ mah dijauhkan Tuhan lagi itu dari kita. Benar enggak? Sesungguh-sungguhnya ibu-ibu itu nggak bisa mengubah anak-anak jadi hemofilis. Itu makanya janji. Kasih tunjukkan sama saya anak yang bandel, maka kutunjukkan sama ayahnya tidak takut akan Tuhan dan tidak sangat suka pada perintah. Karena kan mungkin Tuhan doang. Tuhan bilang masuk tadi, kalau seorang laki-laki, seorang ayah takut akan Tuhan, sangat perintah, sangat suka perintah itu, Tuhan nggak bohong. Paturak konombra, saya bukan yang menghakimi saudara, nggak boleh. Amin. Mungkin menurut kita ujungnya sampai takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau seperti itu mantap. Nah sebelum saya lanjutkan doa saya atau khotbah ini, saya undang suami istri bawa anaknya ke depan. Kalau udah ngerti khotbah ini, mari maju. Suami istri bawa anak-anaknya untuk diserahkan pada Tuhan supaya Tuhan memberkati karena Tuhan menghendaki mereka datang. Jangan halangi. Itu makanya pemberkatan anak ini disebut sakramen. Dan sakramen itu nggak boleh dilakukan dengan salah. Makanya PDM tidak diperbolehkan di GPD dilakukan sakramen. Ini nggak boleh salah-salah. Karena ini menyangkut masa depan orang-orang ini. Oleh sebab itu bawa suami istri datang. Cepat maju ke depan, bawa anak-anak. Angkat satu pujian. Yesus, Yesus dengar doa. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Haleluya.